Cerita Masjidil Aqsa ini dari mana? Kapan Masjidil Aqsa didirikan? Pada zaman siapa? Nabi Adam. Iya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, apa sih rumah tempat ibadah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini? Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu nama lain untuk kota Mekah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa. Kam kana bainahuma? Nabi alaihissalatu wasallam ditanya, berapa antara jarak peletakan Mekah, Ka'bah dan Masjidil Aqsa? Berapa tahun? 40 tahun. Kalau ada mungkin yang membaca bahwasanya yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Sulaiman. Yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kira-kira sama dengan yang dilakukan Nabi Ibrahim. Yaitu meninggikan bangunannya. Sedangkan pondasi-pondasinya sudah ada. Tapi kemudian Masjidil Aqsa dikuasain oleh orang-orang musyrikin. Jamaah kemarin lewat yang namanya lembah Jahanam. Iya, lewat enggak? Yang ada lembah di bawah yang hijau, yang dikatakan ini Wadi Jahanam. Kenapa disebut Wadi Jahanam? Di bawah sana itu ternyata tempat dibakarnya tumbal oleh kaum Kan'aniyin. Jadi mereka itu membakar bayi umur 3 tahun, dibakar di sana, ditaruh di satu tempat dibakar sebagai pengorbanan mereka kepada berhala-berhala mereka. Maka disebut dengan Wadi Jahanam, neraka. Terus kapan umat Islam masuk ke Palestina? Tahun berapa? Jamaah, ini kedinginan, jadi nggak bisa mikir, Ustaz. Nah, tahun berapa? Ana juga kedinginan. Baik, tahun berapa? Jamaah, kita datang ke Masjidil Aqsa nggak ngerti sama sejarah Masjidil Aqsa. Kira-kira pada tanggal 13 Ramadan tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang ke tempat ini. Ada yang mengatakan bulan Rajab tahun 16 Hijriah. Umar bin Khattab masuk ke tempat ini. Sebelum masuk ke tempat ini, Umar bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu ulama Yahudi yang masuk Islam. Umar bertanya, di mana lokasi Masjidil Aqsa? Umar perlu mengecek. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu sudah dikuasain oleh orang-orang Nasrani selama 300 tahun. Sedangkan orang Nasrani benci sekali dengan Yahudi. Maka Ka'ab al-Ahbar menceritakan jarak Masjidil Aqsa itu dihitung dari Wadi Jahanam, dari lembah Jahanam. Dari sana terhitung berapa meter, itulah mulai batasan Masjidil Aqsa. Umar datang masuk ke sini. Kita lihat kubah yang di belakang kita. Di atasnya ada bukit kecil. Di ujung bukit itu ada gua. Ini sempat menjadi tempat sampahnya orang Nasrani selama 300 tahun. Tempat sampah. Kenapa? Orang Nasrani balas dendam. Di sebelah sana itu ada yang namanya Gereja Kiamat.
Gereja Kiamat itu diyakinin tempat disalibnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Yahudi berkuasa, tempat itu dijadikan pembuangan sampah oleh orang Yahudi. Jadi mereka membalas apa yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada orang Nasrani. Ketika Nasrani berkuasa, maka tempat ini kiblat. Disebutkan di sini kiblat. Jadi orang ketika sholat di dalam sini, masuk ke menghadapnya kemana? Ke gunung ini. Jadi oleh orang-orang Nasrani dijadikan tempat sampah. Umar bin Khattab datang ke tempat ini. Kemudian dibersihkan tempat itu. Sampai ada yang riwayat Umar membersihkannya bersama para sahabat, bersama tabi'in. Dan Umar menggunakan selendangnya membersihkannya. Setelah selesai, Umar tanya, Aina nusalli? Kita mau sholat di mana? Karena kiblatnya sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Bukan lagi ke sana. Jadi ngadepnya kemana nih? Bikin masjid di mana? Bikin bangunan ya. Kalau Masjidil Aqsa, ya sudah. Semua lokasi ini namanya Masjidil Aqsa. Tapi bangunannya di mana mau dibangun? Kata Ka'ab al-Ahbar, yang orang Yahudi ini, dia mengusulkan di baliknya gunung itu. Supaya dia dapat dua kiblat. Kiblatnya Yahudi dapat, kiblatnya umat Islam dapat. Kata Umar bin Khattab, dara'atkal Yahudiyah, engkau sudah terpengaruh sama Yahudiyahmu, kata dia. Karena dia dulu orang Yahudi gitu, masih